Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Pini Zainuddin, NIM 1905021198. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan pengertian manajemen piutang. Setiap perusahaan umumnya akan bersentuhan dengan yang namanya piutang, baik yang diakibatkan oleh adanya pinjaman yang dilakukan oleh para pegawainya maupun karena disebabkan oleh unsur kegiatan inti perusahaan, yaitu penjualan secara kredit. Penjualan kredit merupakan salah satu strategi yang diterapkan perusahaan dalam mendongkrak volume penjualan dan juga pangsa pasar perusahaan. Dan penjualan kredit maka akan mengakibatkan perusahaan tidak secara langsung menghasilkan uang tunai atau kas pada saat transaksi penjualan terjadi, namun menyebabkan munculnya piutang terlebih dahulu selama salang jatuh tempo yang disepakati bersama. Piutang mencakup nilai jatuh tempo yang berasal dari aktivitas sewa dan interest. Selanjutnya, Setiawan dalam bukunya menyebutkan bahwa piutang adalah segala bentuk tagihan atau klaim perusahaan kepada pihak lain, baik individu maupun badan usaha yang pelunasannya dapat dilakukan dengan bentuk uang, benda maupun jasa. Selanjutnya, Alexandri piutang adalah sejumlah hutang konsumen atau pelanggan pada perusahaan yang melakukan pembelian barang dan jasa secara kredit pada perusahaan. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menyebabkan terjadinya beberapa risiko, diantaranya tidak terbayarnya piutang pada saat jatuh tempo, terjadinya kerugian atas piutang yang tidak tertagih. Proses pengelolaan piutang dengan tujuan untuk menghindari risiko tersebutlah yang disebut dengan manajemen piutang. Manajemen adalah suatu seni yang dilakukan dengan menggerakkan orang lain demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rianto menyatakan bahwa manajemen piutang merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan menjual produknya secara kredit. Manajemen piutang terutama menyangkut masalah pengendalian jumlah piutang, pengendalian terhadap pemberian piutang, pengendalian terhadap pengumpulan piutang, dan evaluasi terhadap politik kredit yang dilakukan perusahaan. Baiklah teman-teman, sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas materi ketiga yang membahas tentang jenis piutang. Berdasarkan sumber aktivitas piutang mempunyai jenis yang berbeda-beda. Misalnya, aktivitas dimulai individu atau karyawan maupun perusahaan lain yang meminjam uang atau benda perusahaan. Penjualan yang dilakukan secara kredit pada umumnya dalam investasinya. Piutang tersebut terdiri dari beberapa jenis, di antaranya 1. Piutang usaha atau dagang. Piutang usaha adalah hak klaim dari perusahaan terhadap individu maupun perusahaan lain. Dengan hak klaim ini perusahaan dalam menuntut untuk pembayaran baik dalam buruknya kas, barang dan jasa kepada individu atau perusahaan yang berpiutang tersebut. Piutang usaha biasanya timbul karena terjadinya pemberian jasa kepada pihak lain yang pembayaran atau jasa tersebut oleh pelanggan ditunda sesuai dengan jatuh tempo yang sudah dipakai. Sedangkan piutang dagang terjadi karena adanya transaksi penjualan barang dagang yang dilakukan secara kredit kepada pelanggan. Dengan transaksi seperti ini biasanya akan dilakukan pencatatan dengan mendebit piutang usaha atau dagang dan mendebit piutang usaha dan dagang kredit pendapatan jasa atau penjualan barang dagangan. Jenis piutang ini umumnya memiliki periode tertagih relatif pendek, misalnya 20 hari, 30 hari, 40 hari lainnya. Piutang usaha atau dagang diklasifikasikan pada negara posisi sebelah debit sebagai bagian dari aktivitas lancar. Piutang ini hanya dilengkapi dengan bukti faktur atau tanda terima lainnya yang telah ditandatangani oleh debitur dan akan pembayaran tidak lebih dari 1 tahun. Selain piutang usaha atau dagang,
masih terdapat piutang yang masih akan diterima, yaitu kontrak prestasi yang sebenarnya sudah menjadi hak perusahaan umum. Belum waktunya untuk diterima. Biasanya piutang ini muncul pada akhir periode, namun tagihan tersebut sebenarnya akan diterima pada periode yang akan datang. Piutang yang masih harus diterima tersebut diantaranya: 1. Bunga yang masih harus diterima akibat dari aktivitas yang harus diterima akibat aktivitas yang dimiliki oleh perusahaan seperti wesel, tagih, bond. 2. Piutang sewa yang masih harus diterima yang timbul akibat penyewaan gedung dan lain-lain. 3. Pendapatan piutang yang merupakan pendapatan yang akan diterima akibat dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Pada ini terjadi karena adanya transaksi penjualan secara kredit dan pemberian pinjaman uang kepada individu atau perusahaan dengan menerbitkan surat utang formal. Sekilas terlihat piutang sama dengan piutang usaha atau dagang, namun dalam prakteknya terjadi perbedaan. Dalam piutang wesel, debitur membuat perjanjian tertulis kepada kredit untuk melakukan pembayaran dengan sejumlah tertentu untuk jangka waktu yang sudah ditentukan. Umumnya jangka waktu pembayaran piutang wesel paling cepat 60 hari. Jika piutang wesel yang pembayarannya 60 hari atau kurang dari 1 tahun akan dicatat dalam neraca sebagai aktivitas lancar. Namun jika waktunya lebih dari 1, maka akan dicatat sebagai piutang jangka panjang. C. Piutang lain-lain. Piutang lain-lain yaitu jenis piutang di luar piutang usaha dan piutang wesel. Piutang lain-lain ini meliputi piutang bunga, piutang pajak, piutang dari karyawan perusahaan. Jika piutang ini akan dapat tertagih kurang dari 1 tahun, maka akan dicatat sebagai aktivitas lancar. Namun jika penagihnya lebih dari 1 tahun, maka akan diklasifikasikan sebagai aktivitas tidak lancar dengan nama investasinya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7, pemateri keempat, akan melanjutkan pemateri ketiga yang telah disampaikan oleh saudari Eva Kurnia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan manajemen piutang. Manajemen piutang merupakan rangkaian proses yang dilakukan dalam mengelola piutang sehingga dapat berjalan sebagai mestinya. Dengan manajemen piutang yang tak baik, maka akan terjadi siklus yang baik mulai dari terjadinya piutang sampai proses pengembaliannya sehingga tidak mengganggu pada aliran arus kas perusahaan. Sartono menyatakan bahwa setidaknya terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam hal kebijakan. Dalam manajemen piutang yaitu menetapkan standar kredit, persyaratan kredit, kebijakan kredit, dan pengumpulan piutang. 1. Standar kredit. Standar kredit adalah kualitas minimal yang digunakan untuk menilai kelayakan kredit dari pohon yang ditentukan oleh perusahaan. Standar ini disiapkan oleh perusahaan sebagai kriteria dalam menentukan pemberian kredit serta besarnya kredit yang harus diberikan. Kriteria kredit ini umumnya menyangkut tentang kebiasaan dari pelanggan dari melakukan pembayaran. Dalam mengukur kualitas pelanggan yang akan melakukan permohonan kredit dapat dilakukan dengan penilaian 5C, 5C of credit, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Karakter digunakan dalam hal menilai kejujuran pelanggan dalam memenuhi kewajiban. Capacity untuk mendapat subjektif mengenai kemampuan pelanggan. Kapital untuk menilai dukungan finansial dari calon pelanggan. Collateral sebagai jaminan dalam penilaian kekuatan finansial, dan condition keadaan atau pengaruh perubahan
kemampuan pelanggan. Periode pengumpulan piutang dimulai dari pada saat terjadinya piutang tersebut sampai pada waktu pembayarannya, sedangkan jatuh tempo ditentukan oleh perusahaan yang memberikan piutang. Semakin lama jangka waktu pengumpulan piutang, maka akan mengakibatkan semakin besarnya investasi perusahaan pada piutang dan biaya yang akan diakibatkannya juga akan semakin besar. Di samping akan semakin besarnya investasi perusahaan pada piutang, juga dapat mengakibatkan kenaikan piutang yang tidak tertagih. Perusahaan harus dapat menganalisis tambahan profil margin dengan tambahan biaya dari aktivitas penjualan kredit tersebut. B. Persyaratan kredit. Persyaratan kredit adalah kondisi yang disyaratkan untuk pembayaran kembali piutang dari para pelanggan. Syarat kredit umumnya menetapkan periode kredit dan potongan tunai serta persyaratan lainnya yang diberikan kepada pelanggan yang melakukan pembayaran di awal. Syarat kredit ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya sifat ekonomi produk, kondisi penjual dan pembeli, periode kredit, potongan tunai, tingkat bunga yang bebas risiko, dan lain-lain. C. Kebijakan kredit dan pengumpulan piutang. Sebelum menentukan kebijakan kredit, terlebih dahulu harus menentukan keputusan yang berkenaan tentang kualitas jumlah yang diterima, periode kredit, potongan tunai, persyaratan khusus, tingkat pengeluaran dalam pengumpulan piutang. Perusahaan harus senantiasa melakukan usaha untuk pengumpulan piutangnya sebagai dengan jatuh temponya. Sebelum jatuh tempo, perusahaan harus meningkatkan kepada pelanggan terkait pembayaran piutang tersebut. Cara yang dilakukan perusahaan bisa melalui pengiriman pesan singkat, email, atau bahkan bisa melalui agen dan lainnya. Perusahaan harus mempunyai strategi dalam pengumpulan piutang, karena jika cara yang dilakukan terlalu agresif bisa menyebabkan pelanggan merasa tersinggung dan akhirnya akan beralih ke pesaing. Tentu kalau demikian kondisinya maka akan mengakibatkan tingkat penjualan akan semakin menurun yang menyebabkan laba perusahaan juga akan mengalami penurunan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu yakum ila sabilil falah wa ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siskawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi piutang. Piutang yang diakibatkan oleh penjualan secara kredit mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dengan banyaknya penjualan kredit yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan menyebabkan investasi terhadap piutang akan meningkat. Demikian juga halnya dengan pendapat Rianto yang mengemukakan bahwa 1. Volume penjualan kredit yang diberikan kepada pelanggan menjadi faktor utama dalam menentukan besar kecilnya investasi dalam piutang. 2. Syarat pembayaran penjualan yang dilakukan secara kredit biasanya terdapat jatuh tempo serta diskon yang diperoleh pembeli, namun ada juga yang tidak mempunyai diskon, misalnya syarat pembayaran yang diterapkan oleh perusahaan. Syarat pembayaran ini artinya jika pelanggan melakukan pembayaran atas transaksi penjualan kredit tersebut paling lambat 5 hari dari tanggal transaksi, maka akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Namun jika lewat 5 hari sampai dengan 30 hari setelah transaksi, maka pelanggan tidak mendapatkan diskon. 3. Ketentuan tentang pembatasan kredit. Dengan kebijakan penjualan kredit, para pelanggan akan diberikan batas maksimal kredit yang bisa diambil. Di samping itu, faktor besarnya usaha pelanggan dan tingkat kepercayaan perusahaan kepada pelanggan juga menjadi penentu batas kredit. 4. Kebijakan pengumpulan atau penagihan piutang. Perusahaan dapat melakukan kebijakan penagihan piutang baik secara aktif maupun pasif. Perusahaan menggunakan kebijakan penagihan piutang yang aktif, maka perusahaan akan menggunakan dana yang lebih besar untuk membiayai kebijakan tersebut. 5. Kebiasaan membayar pelanggan.
Harapan perusahaan yang melakukan kebijakan penjualan secara kredit tentunya para pelanggan dapat melakukan pembayaran sesuai dengan periode waktunya. Dengan pemberian diskon, pelanggan diharapkan dapat melakukan pembayaran lebih cepat sehingga investasi dana dalam piutang dapat mengalami perputaran menjadi khas atau uang tunai lebih cepat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Tejanus Yuk NIM 190502213. Di sini saya akan membahas materi tentang akuntansi piutang. KISU mendefinisikan piutang yaitu jumlah tertentu yang harus ditagih pada seseorang atau perusahaan yang diharapkan mampu membayarnya dengan cara uang tunai. Piutang diberlakukan sebagai instrumen keuangan yaitu aset keuangan berdasarkan SAK maupun IFRS. Piutang usaha atau dagang pada umumnya diklasifikasikan pada laporan posisi keuangan sebagai harta lancar dan disajikan dalam jurnal dengan cara mendebit utang usaha atau dagang dan mengkredit penjual. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terakhir saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok ini. Kesimpulannya, penjualan secara kredit merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan penjualan dan pangsa pasar perusahaan. Penjualan kredit akan menyebabkan perusahaan harus menginvestasikan dananya pada piutang. Piutang adalah segala bentuk tagihan atau klaim perusahaan kepada pihak lain baik individu maupun badan usaha yang pelunasannya dapat dilakukan dengan bentuk uang, benda maupun jasa. Untuk mengurangi risiko yang akan timbul akibat dari penjualan kredit tersebut, perusahaan harus mempunyai strategi dalam mengelola piutang. Berdasarkan sumber aktivitasnya, piutang tersebut terdiri dari piutang dagang usaha atau piutang wesel dan piutang lain-lain. Manajemen piutang merupakan rangkuman proses yang dilakukan dalam mengelola piutang sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan manajemen piutang yang baik, maka akan terjadi siklus yang baik mulai dari terjadinya piutang sampai proses pengembaliannya sehingga tidak mengganggu pada aliran arus kas tersebut. Sekian dan terima kasih. Untuk lebih dan kurangnya atau salahnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.